Salam. Di nama Tuhan kita akan bersama membaca firman Tuhan dari Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia berkata, karena kamu telah percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan berpindah, dan tak ada kata yang mustahil bagimu. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, dalam hidup saya pernah mengatakan saya jenuh. Jenuh itu semacam kenapa kejadian ini? Kenapa kejadian ini? Tertumpuk. Ini belum selesai. Ini pada saat saya melihat seseorang untuk berbicara kepada saya untuk mendapatkan makan, itu dengan cara menipu di dunia dengan trik-trik yang dia gunakan sebisa mungkin orang yang dituju itu benar, dengan model-model yang sama, cara-cara mereka dengan modus-modus yang berbeda. Kalau saya sering berkata, jika itu orang fasik atau orang dunia, mungkin hal yang wajar yang mungkin, karena itulah kejahatan yang dia punya. Ketidakmampuannya hidup di tengah dunia ini, maka dia menggunakan sebuah trik-trik yang jahat. Dalam satu malam, saya mendapatkan suatu cerita dari 2 orang percaya dengan modus yang sama untuk mendapatkan 1 piring nasi, dan dia adalah Kristen, tetapi caranya baik. Pada satu teman saya bilang, keluar. Kamu keluar dari jerat yang dia pasang. Saya tidak tahu iman daripada orang-orang yang mencoba mencari makan dengan cara yang jahat. Saya tidak tahu orang percaya mencari makan 1 piring dengan cara menipu. Saya tidak tahu prinsip itu.
Sekarang kita akan berbicara, bagi Tuhan tidak mustahil. Bagi Tuhan tidak mustahil. Saya pernah bersaksi, satu mangkok bakso dari tempat saya beli di gerobak bakso, satu mangkok kuah dengan pendol satu, saya pandang dari tempat saya beli bakso itu sampai di ruang, tetap saya pandang, pendol itu tidak pernah berubah menjadi tapi tetap sah. Dan di situ ada rasa syukur dalam kehidupan saya. Walaupun bukan rasa banyak, Pak, cuma satu. Iya. Kenapa? Karena memang tidak punya untuk. Jadi saya beri. Seorang hamba Tuhan bilang, kalau saya hari ini sudah beli mungkin satu gerobak saya beli. Bapak Ibu Saudara itu sedang Tuhan, bagi Tuhan tidak mustahil. Dalam ayat pembukaan di sebelah selatan bait Allah, persis dinding pojok, sebuah penglihatan kepada seorang Nabi Yeskiel, seorang Nabi Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melihat masa depan bagi bangsa yang memberontak, bagi bangsa yang dikatakan hatinya seperti semak belukar, karakternya seperti kalajengking. Dia dipakai Tuhan untuk berbicara tentang masa depan bangsa pemberontak, bahwa Tuhan itu sumber berkat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan berangkat dari sejarah Alkitab. Abraham yang cukup terkenal, bapak patriark, bapak orang beriman, dengan istri yang sudah tua, tetapi melahirkan anak. Dalam ayat ini dikatakan dia sudah mati. Alkitab mencoba untuk menyampaikan dia sudah mati. Bagi manusia sudah tidak mungkin dan tidak ada suatu harapan. Saya punya sebuah prinsip hidup. Waktu saya masih sekolah di umum, masih saya suka hidup bukan Kristus. Saya punya sebuah prinsip, jika saya terpojok, jika saya terjepit, maka pikiran saya berkata, mati hari ini, saya mati ke depan sama. Kekuatan pada tubuh saya langsung muncul. Siapapun di depan saya coba menghalangi saya, habis. Itu waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, prinsip dunia yang ada pada saat ini di dalam sebuah hidup
Abraham punya prinsip dahulu. Tetapi sebagai manusia biasa juga sering merenung, sering sedih, sering takut, sering menangis. Fakta dia itu hampir tidak percaya sama Tuhan. Israel berkembang di Mesir selama 400 tahun. Itu bukti bahwa Abraham pernah tidak percaya sama Tuhan. Maka Tuhan berkata, bukti janjiku, keturunanmu akan menjadi orang asing selama 400 tahun. Bapak Ibu saudara Tuhan, Tuhan berikan seorang anak di usia Tuhan. Tuhan berikan seorang anak menjadi anak perjanjian. Ya, sebelumnya sudah ada anak-anak yang lahir dari Keturah, anak-anak yang lahir dari Hagar, sudah ada. Tetapi Tuhan memberikan apa yang dijanjikan, sanggup membuka kandungan istri Musa dengan Laut Merah. Ini sangat terkenal. Ini sangat terkenal. Hingga detik ini sangat terkenal. Musa membuka Laut Merah. Kalau kita buka YouTube, ada yang bersaksi, disinilah Israel keluar dari Laut Merah. Ya. Jadi disinilah Israel keluar dari Laut Merah. Hingga titik ini terkenal. Seandainya kuburan Musa ada, seandainya Musa muncul, bisa dimunculkan, maka Musa ini akan dijadikan tempat yang keramat. Tidak ada yang bisa menemukan di mana Musa mati dan kuburannya di mana. Di gunung itu hanya ada sebuah monumen tempat di mana Musa mati. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada saat dia ada di Pi-Hahirot, pada saat dia ada di depan Baal Sekon, Baal penguasa laut, setan mungkin tertawa. Ya, di saat bangsa itu sudah mulai sedih, bangsa itu mulai menangis, ya Musa mulai berpikir gimana caranya ini. Ya, Musa sudah mulai dalam kondisi-kondisi yang mungkin tertekan. Ya, Tuhan tenangkan, Tuhan tenangkan dia. Musa, apa yang tanganmu? Musa, apa di tanganmu? Tongkat. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, laut dibelah, laut terbelah, laut terbuka menjadi jalan, menjadi jalan yang luar biasa, bisa dilewati orang-orang keturunan Abraham selama 400 tahun. Kita bayangkan, ya. Selama 400 tahun dia berkembang. Sedangkan perempuan Israel itu tidak bisa dihentikan untuk melahirkan. Bidan-bidan yang ditekan sama Fir'aun, kenapa kamu biarkan dia lahir? Jawabannya, perempuan Israel kuat-kuat. Kenapa? Karena takut sama Tuhan. Dan banyak bangsa
bangsa yang takut dengan Israel, dengan perbuatan yang terjadi. Laut Merah terbuka. Yosua bin Nun dengan benteng kota Yeriko. Coba bayangkan, kalau Bapak Ibu disuruh diam, pujilah Dia, jangan berteriak-teriak, pujilah Dia, jangan berteriak-teriak, pujilah Dia, sembah Dia, pasti kamu akan diberi makan. Logis sekali. Pasti akan disediakan makan. Logis apa tidak? Seorang hamba Tuhan di depan meja dengan piring-piring yang kosong, dengan bakul yang kosong, dengan panci yang kosong, dan saat ini hamba Tuhan ini ada di Bengkulu. Saya kenal. Dia berdoa, Tuhan terima kasih makanan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan sayur yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dia berdoa. Berdoa itu tutup mata atau buka mata? Ya buka mata silahkan, tutup mata silahkan ya. Kadang-kadang tutup mata itu hanya konsentrasi aja, supaya tidak melihat ayam yang ya, begitu ya, hanya konsentrasi aja. Dia tutup mata dan dia berdoa. Saya nggak tahu hatinya, saya tidak tahu air matanya, saya nggak mendapat cerita itu. Yang saya dapat cerita, dia berdoa, Tuhan terima kasih. Dan orang yang melihat dia, orang yang mendengar doa dia, masih menjadi teman saya. Dan pada saat dia berdoa, dia dipakai Tuhan datang ke gereja itu. Dia melihat dengan heran, kenapa dia berterima kasih sedangkan piring itu kosong? Kenapa dia berterima kasih sedangkan bakul itu kosong? Mengapa dia berterima kasih sedangkan tidak ada apa-apa di situ? Dia lari, dia pergi warung, dia beli, dan dia taruh situ, dia pergi. Dan saat hamba Tuhan itu, terima kasih Tuhan, terima kasih akan makanan yang Tuhan berikan. Amin. Dia lihat ada makanan di situ. Dia tidak tahu dari mana asal. Dia tidak tahu. Tapi saya dapat cerita dengan orang yang pakai Tuhan. Saya dapat cerita. Bapak Ibu, coba Yeriko. Tuhan bilang, angkat tabut Allah oleh imam-imam. Bunyikan trompet 1 kali, keliling 1 kali. Penjaga-penjaga lihat ini mau perang atau mau apa. Hari esoknya 1 kali. Sampai pada hari yang ke-6 1 kali. Tapi pada saat hari ke-7 dia putar sampai 7 kali. Dan saat itu trompet dibicarakan, tembok roboh. Bukan roboh ke dalam, tapi bukan keluar. Dari situlah Israel bisa melakukan apa yang Tuhan mau untuk Yeriko. Dan Yeriko sudah gemetar. Orang-orang tentara-tentaranya sudah gemetar. Dia tahu bahwa Israel itu ada yang menolong. Israel itu ada yang membantu. Dia Israel menyeberangi Laut Merah, dia sudah ketahui. Pada Laut Merah dan Yeriko itu cukup jauh. Ya, cukup jauh. Mungkin 2 hari perjalanan.
tapi dikenal di mana-mana. Yosua ini adalah orang yang setia, orang yang cinta sama Tuhan. Yosua bin Nun dikenal oleh Tuhan yang penuh dengan roh. Begitu luar biasa sejarah kita, yang begitu luar biasa, memberikan suatu kekuatan bagi kita, tidak mustahil bagi kita. Kalau prinsip ini ada pada kita, saya yakin kita tidak akan membuat cara bohong dalam hidup untuk mencari satu piring nasi. Dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Tuhan berbicara kepada orang Israel pada saat dia mengikutinya. Dia takut dalam hidupnya. Dia takut dalam hidupnya. Antara kitab Maleaki sampai pada Yesus datang ada kevakuman selama 400 tahun. Tuhan tidak berbicara. Tuhan tidak datang dengan nabi-nabinya. Tuhan tidak memunculkan nabi-nabi di sana. 400 tahun kosong, vakum. Tuhan tidak berbicara. Tuhan tidak menyampaikan isi hatinya kepada bangsa itu. Karena bangsa itu dikatakan hai ular pilunan. Bapak Ibu Saudara, kekosongan itu ada pada umat Tuhan. Kekosongan itu ada pada umat Tuhan. Kenapa? Karena guru-guru mereka, imam-imam mereka dikatakan ular pilunan. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata-kata kepada gunung ini. Ini terbukti di Mesir. Dan sangat viral, ini terbukti di Mesir, yang saat ini dikenal dengan gereja sampah. Karena orang-orang yang bekerja sampah ini ya tidak diakui sehingga dia dikumpulkan di situ, maka muncullah istilah gereja sampah. Pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saat ditantang, ada bukit, Alkitab berbicara. Jika tidak, orang Kristen mati. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus memberikan sebuah perumpamaan, iman sebiji sesawi. Jangan digambarkan biji sawi yang muncul sawinya kecil, kan? Jadi pohon. Jadi sebuah pemandangan bahwa bijinya kecil, tapi saat tumbuh jadi pohon. Di sana ada kehidupan yang tinggal, yaitu burung-burung. Ada kehidupan yang tinggal. Perhatikan, sebesar biji sesawi itu yang menjadi konsen kita. Jadi bukan pohonnya, tapi sebesar biji sesawi. Iman kita seandainya sebesar biji sesawi, Tuhan kata bisa memindahkan. Sejarah kita, Tuhan berkarya. Sejarah kita, Tuhan campur tangan. Tuhan menyertai orang-orang yang dipakai
saat kita adalah orang yang ditebus oleh Kristus, menjadi umat Tuhan, milik kepunyaannya, orang kerajaan surga. Adakah yang tidak punya iman? Iman itu karunia, pemberian kepada setiap kita. Dan iman itu ada pada kita, pada hidup kita itu ada iman itu. Apakah iman kita sebesar biji sesawi? Tidak. Kalau sebesar biji sesawi aja sudah bisa memindahkan gunung, apalagi iman kita bukan sebesar biji sesawi. Tuhan memilih kita dengan disertai karunia. Karunia iman yang ada pada kita, Tuhan gak pernah berkata, kamu tak boleh sebesar biji sesawi. Enggak. Hanya sekarang, ayo dibangun paradigma ke depan. Bagi Tuhan tidak mustahil. Bagi Tuhan tidak mustahil. Yang penting jangan memberontak. Seperti yang di tahun baru, jangan menggerutu, jangan ngomel, bersyukur. Itu yang harus ada dalam rumah. Bersyukur. Ya, bayangkan buah satu mangkok hanya pentol satu, maunya berubah jadi 2, 3, 4, 5 pada saat saya pandang kan maunya, tapi nggak berubah-berubah, mulai dari depan sampai di meja tetap satu. Ya, tapi kalau bersyukur luar biasa, luar biasa. Tuhan membuka rahim yang sudah tua, laut bergelora, tembok yang kokoh roboh. Tembok benteng itu enggak kecil, di atas tembok itu ada rumah. Rumahnya Rahab menjadi nenek moyang daripada Yesus Kristus juga. Rumah seorang pelacur yang diselamatkan karena dia merahasiakan pengintai pada saat itu yang masuk dalam rumah itu. Seorang Rahab, rumahnya di atas benteng itu, dan di atas benteng itu ada semacam jalan untuk kuda, untuk kereta di situ. Besar. Di bawah benteng itu pun ada kehidupan besar dan kuat pastinya. Ya, itu roboh. Robohnya ya, bukan campur tangan Tuhan. Bukan campur tangan manusia, tapi campur tangan Tuhan. Tuhan yang merobohkan itu. Coba bayangkan, robohnya ke depan, bukan ke dalam. Tuhan jalan keluar dalam semua. Bisa kita ada kehidupan yang mungkin saja kita tidak tahu, ya, menyesakkan hati kita. Sekiranya hati kita berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, jalan keluar itu Tuhan menguji ini, menguji iman kita. Ya. Saat kita berhadapan itu, ayo nangis nggak apa-apa. Pada saat kita berhadapan itu sedih nggak apa-apa. Tapi terus nangis sampai teler. Jangan, ya, langsung kembali kepada Tuhan. Ampuni aku. Aku nggak percaya
Progres. Kalau hari ini saya jatuh ya, saya besok akan beranjak, kemudian jatuh. Ya, besok saya akan berbaik. Jangan minta, oh Tuhan, ya, menyayangkan dirinya karena jatuh. Jangan. Jatuh itu sudah menjadi suatu, ya, ini tubuh daging, bisa jatuh, bisa sedih, bisa marah. Progres. Terus bertumbuh sampai pada bertumbuh, terus bertumbuh. Dan Tuhan kirimkan hujan, Tuhan kirimkan panas, Tuhan kirimkan untuk kehidupan. Tuhan kirimkan dengan caranya dia. Tuhan kirimkan. Saya tidak pernah tahu di siang hari ada orang datang ke pintu, bawa 2 piring nasi lengkap dengan lauk-lauknya. Saya tidak pernah tahu itu. Bisa habis. Saya tidak tahu. Itulah cara Tuhan. Ada cara yang lain, Bapak Ibu. Bertumbuhlah dalam iman. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bertumbuh. Jangan mudah dipengaruhi dengan dunia ini. Jangan mudah ditawari dengan dunia ini karena kebohongan, penipu. Tapi hiduplah benar di dalamnya. Saya berkata pada seseorang, kalau dia tidak benar, ada saatnya roboh. Kita tidak perlu marah. Kalau itu tidak benar, ada saatnya roboh. Biarkan hati kita damai sejahtera dan tidak terkoyakkan oleh dunia. Bahkan iman kita terus bertumbuh, progres di dalam. Amin. Kita berdoa. Kita berdoa. Allah mudah siap berkuasa.